Laulal aqdar lama arafta da'awal kadhibah. Kalau bukan karena ketentuan Allah, dari Allah, takdir Allah, tentu kamu tidak akan bakal kenal pengakuan-pengakuan yang bohong itu semuanya. Iya. Jadi artinya apa? Pengalaman juga. Tanpa pengalaman kamu nggak bakal paham. Baru setelah berpengalaman. Inda tajarubi tatabayyanu jawahir. Melalui proses pengalaman-pengalaman itulah maka mutiara-mutiara akan kelihatan jelas semuanya. Mana yang hebat-hebat terkelihatan. Pengalaman itu adalah guru yang paling bijaksana. Betul ya. Banyak orang pintar tapi kurang pengalaman. Banyak orang yang umurnya panjang tapi tidak pernah punya pengalaman. Karena tidak pernah diamati, tidak pernah dihayati, tidak pernah dipelajari. Sekedar dijalani dengan kepala kosong gitu. Yang nggak ada pelajarannya. Yang goblok ya. Umurnya udah 80 tahun tapi pengalamannya nggak ada. Ya karena dia tidak pernah menghayatinya kok. Ya semua lewat aja gitu. Kurang penghayatan. Ya kurang penghayatan. Perlu. Angkir ala nafsika inkaraha alal haqqi azza wa jalla. Ya. Ingkarilah atas dirimu. Ya. Nanti kamu akan bisa meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya azza wa jalla. Idza kunta mungkiran ala nafsika, ketika engkau mengingkari dirimu sendiri, qadirta alal ingkari ala ghairika, baru kamu bisa mengingkari orang lain. Ya. Kalau engkau belum tahu tentang kualitas dirimu sendiri, bagaimana engkau mengetahui kualitas orang lain? Kalau Anda belum paham kebodohan Anda, bagaimana Anda bisa paham kebodohan orang lain? Ala qadri quwwati imanika tuzilul munkarat. Berdasarkan kekuatan imanmu itulah maka engkau akan menghilangkan segala kemungkaran-kemungkaran itu. Wa ala qadri du'fihi taqudu fi baitika wa tatakharasa an izalatiha. Ketika karena kelemahan imanmu itulah maka engkau tetap tinggal dalam rumahmu dan kamu mengalami kesulitan untuk menghilangkannya. Aqdamul iman hiyallati tasbutu 'inda liqa'i syayatin. Kekokohan keimanan, kekuatan keimanan, langkah yang mantap dalam keimanan itu adalah yang tegap ketika bertemu dengan setan-setan manusia, wasyayatul insi wal jin, dan setan-setan jin. Di mana kehebatan keimananmu nanti ketika engkau berhadapan dengan setan-setan jin dan setan-setan manusia. Ya kalau nggak ada setannya di mana bisa kita tahu kamu imannya kokoh atau tidak? Aku baru tahu bahwa kamu orang yang bertahan membela kesucian dirimu, tidak pernah melacur ketika engkau tinggal di desa Cangkingan. Tapi kalau kamu tinggalnya di Mekah, nggak yakin saya. Iya, tinggal di Mekah. Sekali ke Thailand, kata Pattaya, ngeborong ceweknya 50 semalam. Di mana kejujuranmu? Apakah engkau betul membenci korupsi, melawan korupsi? Saya belum yakin. Karena kamu belum pernah jadi pejabat. Ternyata ambrol kabeh. Akhirnya Pak, maling berteriak. Maling. Kalau kamu sudah pernah jadi gubernur, jadi bupati, jadi menteri, kemudian tidak sepeser pun kamu makan uang rakyat, jempol 2 di hadapan. Jadi kan tanpa ujian ya gimana bisa tahu? Dijajah dulu. Jadi jangan merasa jadi gimana ya pengalaman juga dan menghadapi tantangan. Saya belum yakin kamu bisa bertahan atau tidak menjaga kejujuran hatimu untuk tidak melakukan korupsi. Saya nggak yakin kok. Percaya nggak? Saya bicara ini karena saya sendiri yang telah menyadarinya. Saya sendiri juga punya kekuatan yang terbatas sekali. Kalau saya diberi amanah mengelola uang sekitar 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar lah, insya Allah saya bisa bertahan dan saya bisa bersih. Tapi kalau 100 triliun saya nggak tahu, iya kan? Saya bepergian dengan Bitar Sembidarmi nggak ada masalah, pasti tidak akan apa-apa. Tapi kalau saya dengan Dewi Persik, keder gitu mah. Nah ya makanya kita punya kekuatan kita sangat terbatas sekali. Iya, yang mutlak tak terbatas itu hanya Allah. Kita semuanya terbatas.
Nah, jadi kalau sekiranya kita memang tidak kuat, ya jangan menerima amanah itu kok. Udah aja kok, punten. Pakai titip, oh punten. Ada orang nitipin saya perempuan secantik Syahrini. Sebelum terjadi, lebih baik saya tolak saja, punten. Saya nggak sanggup. Itu aja kok. Ya jujur aja sih. Jangan take for granted, aku hebat, aku kuat, aku bisa. Siapa bilang? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Atas dasar apa Anda mengatakan sanggup tapi Anda belum berpengalaman? Itu kata Nabi Khidir kok gitu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda mengatakan sanggup padahal Anda belum berpengalaman? Itu. Nabi Musa nengel satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah bisa. Kau dingin. Ternyata kan syaratnya kan sangat mudah. Boleh ikut saya tapi jangan bertanya. Oh kecil banget itu mah gampang dah. Ternyata kan mana tahan. Ternyata tidak mampu kita diam. Saya terusin sebentar di sini. Ketidakmampuan Nabi Musa itu di mana? Sebetulnya begini, pengalaman sama-sama nabinya, sama-sama mendapat diajak bicara sama Allah sama-sama. Wa kallama Musa takliman. Bedanya ini berpengalaman, ini tidak berpengalaman, tapi pernah menjalaninya. Kedua-duanya pernah menjalaninya. Sehingga ketika Nabi Musa itu dikasih tahu bahwa anak yang dibunuh itu karena bakal menjadi penjahat, akan menyiksa orang tuanya, sedangkan orang tuanya orang yang soleh, maka dibunuhlah anak itu. Kemudian perahu itu juga dikaramkan karena ada perompak di seberang sana yang akan merampas kapal itu. Sedangkan kapal ini punya nelayan yang miskin. Kemudian tembok yang miring diluruskan kembali karena ada ciri tanda untuk harta karun punya anak yatim, ya kan? Dan orang tuanya orang yang saleh. Baru Nabi Musa, oh kok begitu ya? Orang yang berpotensi nanti menjadi jahat, bisa disebut penjahat bukan? Ya bukan dong. Bingung kan? Dia rasional kan? Proud. Masa kita kerja nggak minta upah? Asalnya kan minta makan, nggak ada yang ngasih di kampung tuh. Ada tembok miring didangdanin. Dan misalkan wajar minta bayaran kan? Kok begitu? Kata Nabi Khidir, ini semua yang kulakukan pernah kamu lakukan juga. Hanya kamu tidak berpengalaman. Pernah kamu jalani tapi tidak pernah menjadi pengalaman. Saya tidak minta upah membangun tembok ini. Kamu juga dulu ngasih minuman kambing 2 orang perempuan yang baris paling belakang karena jeger-jeger dulu yang di depan. Sehingga selalu disingkirkan, suruh ngantri jauh-jauh. 2 perempuan yang kamu bantu ngasih minum kambingnya itu kan nggak nawarin minta uang berapa, kamu kan menolak, nggak usah tidak minta upah lagi, sama kan? Kapal juga saya tenggelamkan, kamu juga pernah dibuang ke sungai kok. Saya bunuh anak saya, kamu juga pernah jotos orang mati kan? Pada ya aja, ayah pada. Nah, itu pengalaman itu kan tergantung penghayatan kita sesungguhnya. Udah Pak Rahmat, itu pengalaman itu karena kita menghayatinya. Kalau tidak, ya hanya sebagai peristiwa biasa yang tidak ada artinya. Jatuhnya pemimpin, bubarnya satu negara, ya hanya sebagai cerita. Karena kamu tidak pernah menggali kenapa negara ini bisa bubar, ya kan begitu. Kenapa presiden itu bisa jatuh? Pengalaman itu kan karena penghayatan dan pengamatan, ya kan begitu. Jadi pelajaran-pelajaran itu datang dari pengalaman-pengalaman. Pengalaman itu guru yang paling bijaksana karena nggak bohong, beneran kita mengalami dan persis gitu.